mengajarkan kita salawat pujian sebelum kita memulai doa seba'da salat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Karena doa menggantung di langit kalau kita tidak memulai dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling mencintai kita seperti cinta Nabi. Nanti saat kita berada di alam yang berbeda, saat wafat kita tinggalkan dunia ini, saat tidak ada lagi kita berada di bumi ini, kita masuk ke alam yang pasti dan akan kita jumpai. Saat orang-orang kemudian dalam ketakutan dibangkitkan dari dalam kuburnya, semua tertunduk malu dan sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ayah lupa sama anak, anak lupa sama ayahnya, orang tua lupa sama keluarganya, suami tidak ingat sama istri, istri lupa sama suami. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Kecuali satu orang saja yang sibuk mengingati kita dan menengadahkan tangan untuk memintakan syafaat, pertolongan untuk kita. Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibullah sallallahu alaihi. Tapi ngaku cinta itu bukan mengadakan maulid semata betulnya, tapi betul-betul hati ini betul-betul terkait, tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ulama namanya Syekh Mahmud Al-Husairi setiap baca sholawat itu nangis. Bahkan setiap tahiyat di akhir sholat itu beliau selalu menangis dan para muridnya heran, bertanya kemudian setelah sekian lama melihat Syekh Mahmud Al-Husairi orang Mesir ini. Beliau, Masya Allah, rahimahullah ta'ala, Syekh Mahmud Al-Husairi ini pengarang sholawat azan tarhim. Kalau Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak yang baik, yang saleh, pernah dengar sholawat tarhim, sholawat azan. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Itu sholawat azan atau tarhim orang sebut. Kenapa sholat azan? Karena biasanya diucapkan sebelum azan dan bentuknya seperti azan. Yang buatnya, yang menciptakannya Syekh Mahmud Al-Husairi. Beliau setiap kali tahiyat itu nangis saja. Pas muridnya nanya, wahai guru, kenapa selalu menangis ketika tahiyat? Tak pernah kami jumpa kecuali kau berlinang air mata saat membaca tahiyat. Apa kata beliau? Tidaklah saya membaca kecuali pada bagian Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka seakan-akan saya beriqazah, saya menatap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan salam langsung kepada baginda Nabi. Assalamu alayka, salam bagimu ya Nabi, salam bagimu, sebagai rasa syukur terima kasih seorang umat kepada Nabi. Masya Allah. Salawat yang dibaca ketika salam itu diucapkan saat tahiyat, berlinang air mata. Kemudahan Allah karuniakan kita kenikmatan sholat, mengucap sholawat, sehingga setiap ibadah ini betul-betul mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita pengen setiap hari-hari kita ini ibadah. Setelah kita nyari nafkah, pontang-panting kita mencari rezeki dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Rugi rasanya kalau kita kemudian tidak dicatati semua amalan itu sebagai ibadah. Padahal tugas kita di dunia ini untuk ibadah. Sayang, bahkan duduk ini kita berharap mudah-mudahan menjadi ibadah. Betapa banyak orang hari ini menganggap semua itu pasti jadi ibadah. Belum tentu, ada syaratnya untuk mendapatkan ibadah menjadi sesuatu yang diterima. Itu ada syarat. Kita semua berharap apa-apa yang kita lakukan itu betul-betul dicatati sebagai ibadah yang diterima Allah. Bahkan Nabi SAW pagi, sore, pagi, setiap pagi, petang beliau berdoa, doanya minta amalnya, amal diterima. Dalam riwayat Imam Baihaqi radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta amalnya diterima jadi ibadah. Karena ibadah inilah tugas kita sebagai hamba diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
makan ibadah, tidur ibadah, ngaji ibadah, kerja ibadah, petani ibadah, peternak ibadah, nyari ikan, semua yang kita lakukan, nelayan, semua apapun jenisnya, kita berharap semua jadi ibadah. Pertanyaannya kemudian bagaimana agar ini semua jadi ibadah yang betul-betul dirahmati dan diridhai Allah? Seorang ulama pernah menasehati kita, namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Orang kalau mau aktivitasnya menjadi ibadah, sebagaimana perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kullu hayatuna ibadah, setiap hari kita bisa jadi ibadah, setiap hidup kita ibadah, maka setidaknya dia harus memiliki beberapa syarat. Pertama apa? Agar ibadah menjadi ibadah, agar perbuatan betul-betul jadi ibadah. Ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, yang pertama ikhlasun niat, betul-betul harus mengikhlaskan niat hanya karena Allah, betul-betul nyari ridho Allah. Kenapa Pak datang majelis malam Selasa padahal hujan deras, cuaca dingin, kadang-kala lebih nyaman enak duduk-duduk ngobrol sama keluarga, kumpul di depan TV Pak. Pengen cari ridho Allah, lurus niat kita datang ke tempat ini. Kenapa cari rezeki Pak? Pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, sampai sholat subuh Bapak sudah pergi ke pasar, jual bawang, jual ikan. Dalam kondisi sesulit ini kadang-kala jumlah nominal tidak sebanyak biasa, karena dia tahu bahwa yang dia cari bukan rezekinya, tapi ridho yang punya rezeki. Maka pertama, semua kita mudah-mudahan agar semua lurus selalu, awali dengan sama-sama meluruskan niat lillahi ta'ala. Keluar rumah jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak kerja, keluar rumah, baca di doa. Kalau wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan ridha Allah, mati syahid. Wah, betapa Rasul sayang sama kita. Bahkan kalau ditafsirkan hadis ini ada 3 malaikat mengiringi orang yang membaca doa ini, menjaganya, mencukupinya, memuliakannya sampai dia kembali ke rumah dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Penting meluruskan niat. Bicara seperti ini kalau nggak lurus niat nggak jadi ibadah demi Allah. Bisa jadi orang yang paling cepat dihisab, orang yang nanti di akhirat 3 golongan, ada pemimpin yang adil, ada yang tidak adil, ada pembaca Quran, ada ahli sedekah. Ketika nanti disegerakan azabnya, pertanyaannya apa? Mereka orang-orang yang tadinya berharapnya bukan kepada Allah. Kenapa kamu masuk hari ini? Saya menghafal Quran, saya menghafal Quran. Enggak, kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kamu mempelajari Quran biar disebut orang qori, suaramu bagus, Allah sebut. Kali lagi ini bab niat. Enggak heran kalau kita buka kitab-kitab hadis, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in hadis 40, kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnahnya, bab pertama itu selalu mereka mengawalinya dengan bab niat. Allah. An Abu Hafs, dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis populer, hadis pertama dalam kitab-kitab hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa berhijrah berubah karena dunia atau wanita yang hendak dia nikahi, maka dia akan mendapatkan dari apa-apa yang dia niatkan. Wow. 2 hari yang lalu berturut-turut saya mengisi capacity building di beberapa perusahaan dan beberapa instansi.
tentang menjadi dan meningkatkan etos kerja beberapa pegawai kita di ASN dan di beberapa swasta, karyawan swasta. Ustaz, tolong sampaikan tentang bekerja itu jadi ibadah. Masya Allah. Etos kerja yang paling bagus adalah ketika dia memahami bahwa bekerja itu betul-betul jadi ibadah. Bukan cari gaji, maaf. Kalau cari gaji itu sifatnya kecil, nominal, dan mudah hilang. Yang dicari kalau etos kerjanya jadi ibadah, bukan gaji tapi rezeki. Tidak sama gaji dan rezeki. Kalau ditanya kita mau pilih apa, gaji apa rezeki? Kalau gaji tidak salah, tapi terlalu kecil kalau kita mandangnya hanya gaji, tapi jemputnya rezeki. Kalau gaji terbatas, bentuknya uang, bentuknya insentif, bentuknya tunjangan. Tapi kalau rezeki bukan sekedar uang. Anak yang soleh rezeki, istri yang solihah rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, nikmat ibadah, nikmat sujud, nikmat tahajud, itu rezeki. Masya Allah, sehat walafiat itu rezeki. Gaji yang ngasihnya perusahaan, kantor, tapi rezeki yang ngasih Allah Jalla Jalla. Gaji terbatas, per bulan berapa yang didapat, tapi rezeki tidak terbatas, unlimited, tanpa batas. Allahu yudha'ifu liman yasha. Dan ternyata semua bisa mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Awal adalah memperbaiki niat. Yuk sama-sama kita luruskan niat kita. Kalau niat lurus, insya Allah Allah mudahkan segala sesuatunya. Kalau niat lurus, datang ke tempat ini, insya Allah setiap lelah kita, tingkal langkah kaki menuju ke tempat ini, kaki kanan mudah-mudahan meningkatkan derajat kita di sisi Allah, kaki kiri menghapus dosa-dosa kita, lingkaran putaran roda menuju ke tempat ini dalam ridho dan rahmat Allah. Kalau niatnya betul-betul karena Allah. Anak berangkat ke sekolah, niat karena Allah. Daring yang belajar di rumah, niat karena Allah. Kalau niat karena Allah, ya sudah, dia akan nikmati episodenya. Sedih kita sekarang karena daring. Baru sebelum saya berangkat ke sini, ada seorang remaja di Sulawesi, tepatnya di daerah di Goa Sulawesi Selatan. 1 jam yang lalu beritanya kalau saya baca tadi, bunuh diri karena daring. Kenapa daringnya? Satu, susah sinyal di daerah Goa sana. Kedua, tugas menumpuk, stres, akhirnya dia teguk racun tikus tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat ujian. Kita ini hari ini berada pada akhir zaman yang betul-betul diuji hidup kita, diuji tingkat ketaatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan dihadapkan pada yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar, propaganda di mana-mana. Tapi hakul yakin kalau niat kita semata-mata hanya kejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang tuntun langkah kaki kita. Allah yang akan beri kemudahan dari setiap pijakan apapun yang kita pilih. Maka insya Allah agar semua jadi ibadah, mari kita luruskan niat kita kepada Allah. Sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu nama aslinya. Tadi kan Abdul Uzza, nama aslinya dari Abu Lahab. Kalau Jundub bin Junadah, nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi insya Allah ya. Jadi kalau ditanya siapa nama asli Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Kenapa namanya jadi Abu Dzar? Karena Abu itu kunyah dari anak dia yang bernama Dzar. Abu Dzar, bapaknya Dzar. Al-Ghifari. Al-Ghifari, kalau kita baca ada al di depannya, i di belakangnya, maka dipastikan itu menunjukkan nama tempat. Al-Ghifari, maka Abu Dzar dari Ghifar, suku Ghifar. Jadi kalau al depannya, belakangnya i, berarti itu menunjukkan tempat. Contoh, Bukhari, Imam Bukhari itu bukan nama beliau. Karena nama Imam Bukhari siapa? Nama beliau Muhammad. Nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Tempat lahirnya di Bukhara, maka kemudian dinisbatkan nama tempat menjadi namanya Imam Muhammad Al-Bukhari. Ada lagi imam ahli hadis namanya Ibnu Katsir, itu nama aslinya. Tapi ada Imam Turmuzi, Imam Tirmidzi, itu dari daerah Turmuz. Nama aslinya Muhammad bin Abdurrahman.
Tapi ketika dia lahir di Turmus, disebutkan namanya jadi At-Tirmizi. Jadi kalau nak ketik nama, boleh dari nama tempat. Siapa namanya? Nama saya Budi Al-Kicii. Nah, berarti orang Kaci mungkin. Siapa namanya? Namanya Roni. Tinggal di mana? Kacang Pedang. Jadi Roni Al-Kicing Piding. Tadi DE, tadi susah ya. Jadi silakan Al-Falimbani. Dulu ada ulama penulis kitab Sirus Salikin terkenal, mukim di Mekah Mukarramah. Jadi seorang yang sangat dihormati di sana, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Artinya Syekh Abdus Somad ini orang Palembang. Ada gurunya Buya Hamka, gurunya Muhammad Nathir, gurunya kemudian pendiri NU, gurunya pendiri Muhammadiyah. Ya, Haji Ahmad Dahlan siapa? Orang dari Minangkabau. Masya Allah, Syekh Abdul Malik Kalim Al-Amro itu Hamka. Syekh Al-Minangkabawi ujungnya, orang Minangkabau. Ya Allah, sampai sekarang keturunannya masih ada di sana. Ada yang tulis buku Nasaihul Ibad, pernah jadi ulama besar di Saudi. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Masya Allah. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini orang Ghifar. Ghifar ini suku yang paling ditakuti di daerah Mekah. Kenapa? Sukunya para penyamun, sukunya para perampok, sukunya tukang begal. Jadi kalau dulu orang Mekah mau ke Sam pasti lewat Ghifar. Dan percayalah, kalau mereka tidak membayar iuran, dua pilihannya: satu barang hilang, dua melayang. Pimpinan perampok Ghifar ini siapa? Jundub bin Junadah, Abu Dzar tadi. Luar biasa nih Abu Dzar. Ini saya sempat ceritakan kemarin ketika Jumat. Jadi kalau Jumat subuh di sini kajiannya sirah. Yang mau sholat subuh di sini setiap hari habis sholat subuh itu full kajian. Sama Ustaz Yuda, sama Ustaz Hendi. Kalau saya bagian Jumat bagiannya sirah. Kemarin bahas tentang salah satunya tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Di Abu Dzar ini Masya Allah, dia ini sudah tertarik dengan agama Islam sebelum Nabi itu diutus. Dia yakin bahwa agama dia, yaitu pagaris menyembah berhala itu bukan agama. Jadi kisahnya suatu saat Abu Dzar ini pernah punya berhala, dan berhala pada masa itu selalu diberi nama. Yang namanya Lata, ada namanya Uzza, Mana, ya kan? Ada Hubal, ada Nahem, ada Togut. Nah, nama berhalanya Abu Dzar Nahem. Dia tinggal di suku Ghifar. Suatu saat dia membawa sesajen untuk berhalanya. Sesajennya susu kambing. Dia bawa itu. Ambil dia sembah ini berhala, letakkanlah susu kambing ini sebagai sesajen. Jika baru menyelesaikan susu sesajen tadi diberikan, habis capek-capek memerah susu kambing, tiba-tiba pas lagi disediakan kepada si berhala, ya, ada seekor anjing datang menghabiskan susu kambing tadi. Berhalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi berdoa itu kesel itu si Jundub bin Junadah Abu Dzar. Ini kurang ajar, udah capek-capek saya perah, tapi saya berikan ke dia, dia nggak mampu mencegah si anjing ini untuk tidak minum. Kemudian setelah anjing selesai kenyang minum susu kambing tadi, nah, susu yang paling disukai Rasulullah, susu kambing. Yang pengen sehat kuat minum susu kambing, yuk minum susu kambing. Nah, di BK ini ada jualnya susu kambing, promosi super gold. Artinya kambing super. Ada merek lain namanya Sky Gold, artinya kambing angin, lebih hebat lagi. Jadi kalau minum susu kambing, otot kawat, tulang besi, wajah asbes, nah, jadi kuat insya Allah. Luar biasa. Jadi ketika anjing selesai minum, dia kemudian tinggalkan berhala tadi, dia angkat kaki belakangnya, kencing lagi. Apa kata si Jundub bin Junadah, kata Abu Dzar Al-Ghifari? Kalau si berhala ini tidak mampu mencegah kemudorotan atas dirinya, dia nggak bisa mencegah keburukan atas dirinya, nggak bisa nahan ini dicuri sama si anjing, bagaimana mungkin dia bisa mencegah kemudorotan kepada kami hamba yang menyembahnya? Ini nggak benar, ini agama. Awalnya Abu Dzar itu tertarik dengan Islam. Lalu kemudian ketika dia mendengar ada seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ tertarik hatinya. Dan kemudian Abu Dzar masuk Islam, Masya Allah. Kisah Abu Dzar masuk Islam itu begitu indah dalam goresan tinta emas. Beliau itu Masya Allah, ketika masuk Islam itu orang kaget. Orang suku Ghifar, suku penyamun datang ke Mekah sendirian. Orang kampung kalau datang ke kota itu kelihatan kan? Ayo, ini ngerasa orang kampung, karena saya juga orang kampung.
Tengok, orang lain datang ke kota kita. Dan yang saat itu melihat pertama kali Abu Dhar datang ke kota Mekah, Ali bin Abi Thalib yang masih kecil. Tanya, mana Muhammad? Tunjukinlah rumah. Waktu itu dakwah masih masih sedikit-sedikit, tidak boleh terang-terangan. Pas datang ke rumah Arqam bin Abi Arqam, masuk ke Abu Dhar, menatap wajah Nabi, beliau ucapkan salam, ya Allah. Lu'lu'un nur fi. Jadi pandangan Nabi SAW itu apa? Lu'lu'un nur fihi, langsung menembus hati Abu Dhar Al-Ghifari. Ketika melihat wajah Nabi bercahaya, berkahnya, bergetar hati Abu Dhar, langsung terkenang dosa-dosanya yang lalu, langsung teringat dengan orang-orang yang dia sakiti. Maka saat itu Abu Dhar langsung masuk Islam. Rasul belum ngomong apapun, beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, khudh biyadi ya Rasulullah, raih tanganku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Hendy sudah sampai, sudah datang. Jadi khudh biyadi, mudah-mudahan Rasul pun nanti mengambil tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini di awal bulan Maulid, makanya ada kasidah, ada syair yang indah tentang khudh biyadi. Yang satuannya, ya Imam al-Rusli ya sanadi, anta baballahi mu'tamadi, fa bi dunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi. Itu dari perkataan dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Salah satu nasihat Abu Dhar yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Dhar, yang tadinya akan kita kupas, tapi insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan. Yang insya Allah. Apa kata Rasulullah? Salah satunya di antara 4 nasihat itu, ya Abu Dhar, jaddidus safina fa innal bahr amiq. Wahai Abu Dhar, hidup di perjalanan, maka perbaharui kapalmu, karena lautan itu dalam. Maksudnya apa kata para ulama? Abu Dhar disuruh memperbaiki kapalnya karena lautan itu dalam. Perbaiki niatmu, karena kau bisa tersungkur, jatuh dan karam kalau niatmu salah dalam segala sesuatu. Kita berlindung kepada Allah dari niat yang salah. Datang kemanapun, ke majelis manapun, bekerja apapun bentuknya, maka kalau pengen jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Mari kita perbaiki niat kita, niat yang bersih semata-mata cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah kau tuntun hati-hati kami terikat bersatu karena iman dan cinta padamu, semata-mata hanya karena ridha. Kita beramal agar Allah ridha dengan kita, hingga nanti Allah masukkan kita semua ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat dosa-dosa kita banyak, bertebaran, berhampur begitu penuh. Tapi kalau kita ingat cinta, harapan kita kepada Allah, maka tidak pernah berhenti kita meminta ampunan darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya.